Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pada siang hari ini kembali lagi bertemu dengan saya di acara obrolan bareng Bang Ruslan. Kali ini kita sudah bersama narasumber kita, tamu istimewa, salah satu tokoh bangsa. Beliau adalah Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, saat ini mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan di partai politik beliau adalah Wakil Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Selamat siang Ustadz, saya dari dulu manggilnya Ustadz. Selamat siang Bang Ruslan dan kawan-kawan di Republik Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ustadz, sebelum kita mulai, ini bukan seminar apalagi diskusi, ini cuma talk show aja Ustadz. Nanti saya pandu diskusinya, nanti kawan-kawan akan lebih banyak bertanya lagi Ustadz. Siap, Tapi siap. Sebelum kita mulai talk show ini, saya ingin mengucapkan selamat Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 tahun yang baru kita rayakan pada Senin lalu, dan selamat hari ini kita sedang merayakan peristiwa besar yaitu 1 Muharram 1442 Hijriah. Selamat Ustadz dan untuk kita semua yang hadir di diskusi webinar ini dan juga peserta yang live di media sosial kita. Oke, tidak memperpanjang waktu lagi, kita persilakan ke Ustadz Hidayat. Ustadz Hidayat, tolong disampaikan pengantar sedikit Ustadz, barangkali 5 menit lah. Soal tema kita pada hari ini, soal 75 tahun Indonesia, tantangan dan harapan. Ustadz melihat sendiri kalau kita melakukan refleksi nih, perjalanan bangsa yang sudah 75 tahun, artinya bukan muda lagi dengan usianya seperti itu. Ditambah di tengah saat ini kita sedang mengalami musibah yang sangat besar, yaitu pandemik corona COVID-19. Apa yang ingin Ustadz sampaikan? Refleksi apa yang ingin Ustadz sampaikan, termasuk tadi tantangan dan harapan apa yang bisa Ustadz paparkan? Silakan Ustadz Hidayat Nur Wahid. Baik, terima kasih Bang Ruslan dan sahabat-sahabat semuanya di Republik Merdeka Online yang semuanya saya hormati. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Jadi sekalipun dialog melalui virtual, salawat dan salam kan tetap boleh ya Bang Ruslan ya. Jadi pertama saya harus sampaikan terima kasih kepada Bang Ruslan dan kawan-kawan yang telah mengundang saya bersilaturahim untuk kemudian kita bisa bersilaturahmi, saling ngobrol, nambah wawasan dan silatul amali supaya kita juga bisa saling mengokohkan ya kerjasama, koordinasi dan kebersamaan kita semuanya untuk Indonesia yang kita cintai ini. Masing-masing kita sesuai dengan posisinya, sesuai dengan potensinya, sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Yang terpenting adalah kita memberikan kontribusi yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk kebaikan bangsa, kebaikan negara, yang artinya juga adalah kebaikan untuk organisasi kita, untuk perusahaan kita, untuk kita dan keluarga kita, dan untuk kita semuanya. Terima kasih untuk kesempatan ini, dan sama seperti Anda, saya juga menyampaikan selamat mensyukuri 75 tahun Indonesia Merdeka, dan hari ini selamat mensyukuri juga kembali kita bertemu dengan tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Dan dalam konteks kami di MPR, selamat juga mensyukuri kita sudah punya konstitusi umurnya 75 tahun juga. Tanggal 18 Agustus kemarin, MPR kembali memperingati Hari Konstitusi. Itu diusulkan pertama kali ketika saya menjadi Ketua MPR tahun 2008, dan kemudian Pak SBY, Presiden waktu itu, mengeluarkan Kepres nomor 18 tahun 2008 yang menyatakan tanggal 18 Agustus adalah Hari Konstitusi. Karena memang pada hari itulah tanggal 18 Agustus tahun 45, setelah sebelumnya kemarinnya Indonesia memproklamasikan kemerdekaan negara, tentu kan negara merdeka, negara republik, negara demokrasi kan harus punya konstitusi. Nah, disepakatilah tanggal 18 itu
konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 45, dan itulah yang membingkai kita semuanya sekarang ini. Kami mengusulkan adanya Hari Konstitusi agar kita betul-betul paham bahwa kita berada di negara demokrasi, ada aturan main yang kita rujuk, itulah konstitusi, dan ini yang harus selalu kita ingat, harus kita jadikan rujukan. Kalau pemuda saja ada Hari Pemuda, ya ibu ada Hari Ibu, anak ada Hari Anak, pekerja ada Hari Buruh, petani ada Hari Petani, teknologi, semuanya ada harinya. Masuk konstitusinya malah tidak ada hari. Dan alhamdulillah Pak SBY waktu itu kemudian membuat Kepres nomor 18 tahun 2008, ditetapkanlah usulan kami disetujui untuk menjadikan tanggal 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi. Jadi selamat untuk semuanya, dan tentu itu semuanya sekali lagi memberikan kepada kita sebuah fakta bahwa betul yang tadi Bung Ruslan sampaikan, kita sudah merdeka 78 tahun, kita punya negara merdeka, dan kita punya konstitusi sudah 75 tahun ya. Terus apa harapan dan tantangannya? Pertama tentu harapannya adalah karunia Allah. Ini kan menyebutkan tentang karunia Allah ini juga bagian dari yang ternyata disepakati oleh para founding fathers. Di alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar, sebelum Indonesia dimerdekakan, itu para founding fathers sudah meyakini bahwa Indonesia akan segera merdeka. Tapi kemerdekaan Indonesia itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, itu disepakati oleh para anggota Panitia 9 pada tanggal 22 Juni tahun 45. Jadi sekitar satu bulan 3 minggu ya sebelum Indonesia merdeka, para founding fathers itu sudah meyakini bahwa kemerdekaan Indonesia nanti akan terjadi, dan kalau itu terjadi adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi ini saya kira penting untuk tetap kita hadirkan kesyukuran kita, karena memang kalau merujuk kepada dulu pun, kalau merujuk pada sekedar kekuatan militer, kekuatan teknologi, kekuatan ekonomi, ya bayangan Indonesia merdeka itu susah. Apalagi sekarang pun juga demikian. Banyak orang mengkhawatirkan Indonesia akan pecah gitu ya. Dengan beragam permasalahan yang terjadi, dengan begitu luasnya Indonesia, begitu banyak potensi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia, yang itu memantik dan atau membuat orang-orang lain ingin menjajah Indonesia. Indonesia itu potensi menjadi negara yang seperti Balkan, seperti Rusia, pecah. Tapi Ustaz, kalau di tantangan di tengah COVID ini tambah berat dong Ustaz. Gimana Ustaz? Iya, pasti tambah berat. Karena saya sebelum ke COVID, dulu ketika kemudian ada pemberontakan PKI, banyak orang memperkirakan pasti akan jatuh Indonesia, karena PKI waktu itu adalah partai terbesar, partai komunis terbesar di luar Rusia dan di luar China. Ternyata kita bisa atasi pemberontakan PKI tahun 65. Ketika kemudian Pak Harto jatuh, banyak orang khawatir Indonesia pasti akan pecah, karena Pak Harto demikian sangat kuat saja bisa jatuh. Kalau kemudian penggantinya ada kalangan sipil, pasti akan pecah. Ternyata yang mengganti beliau adalah Pak Habibie, sipil ternyata tidak pecah. Alhamdulillah. Ketika kemudian Pak Habibie diganti oleh Gus Dur, dan Gus Dur jatuh, pada waktu itu banyak orang mengatakan Indonesia juga akan pecah, Madura akan jadi negara tersendiri. Ternyata juga tidak. Ketika kemudian Bu Megawati kalah dalam pemilu tahun 2004, banyak orang mengatakan Indonesia juga akan kisruh, tapi ternyata juga tetap tidak. Nah sekarang sebelum sekarang ini kan tahun 2008 juga ada krisis ekonomi. Ternyata juga kita bisa mengatasinya. Sekarang ada krisis ekonomi, krisis kesehatan, COVID-19. Ini memang sangat berat ya, karena dimensinya bukan sekedar masalah ekonomi, tapi juga masalah kesehatan, termasuk juga masalah kepercayaan publik ya. Banyak yang sudah stres, banyak yang sudah sangat lelah, banyak yang tidak percaya. Bahkan Presiden Jokowi pun juga berkali-kali marah-marah secara terbuka. Ya. Tapi marahnya ternyata dicatat Ustaz, sudah 4 kali beliau mengingatkan itu. Nah, bukan hanya mengingatkan, marah-marah itu. Bahkan pada awal Mei dulu kan beliau marah luar biasa, beliau marahnya tegas nyata. Saya tidak mau tahu dengan cara apapun COVID-19 harus sudah landai pada akhir Mei. Akhir Mei lewat dan tidak landai, malah semakin melompat. Tanggal 18 Juni beliau marah lagi dengan bahasa yang demikian luar biasa, amat sangat marah gitu ya. Dan bahkan dibocorkan oleh sekretariat negara maksud saya. Tapi ternyata kan ya setelah dimarahi bukannya semakin baik itu kinerja para menteri. Bahkan sempat mengancam akan reshuffle Ustaz ya? Iya, ya akan mengancam reshuffle, pembubaran lembaga.
lembaga negara dibubarkan, tapi yang ecek-ecek yang tidak mempunyai, ya orang pun juga nggak tahu ada lembaga itu gitu ya. Tapi kemudian reshuffle juga tidak dilakukan, padahal setelah terakhir juga beliau marah-marah lagi dan mengingatkan para menterinya. Ternyata kan juga hari ini dan kemarin Bu Menteri Keuangan malah membuat pernyataan yang mengagetkan juga gitu. Buat serapan anggaran itu karena sebagian menteri ternyata orang baru yang tidak terbiasa dengan mas birokrasi, nah kan kacau lagi. Tapi ya ini tentu adalah tantangan yang luar biasa, bahwa kemudian rakyat pun juga kalau kita lihat bagaimana mereka ada yang kemudian memaksa mengambil jenazah di rumah sakit, ada yang nyegat di jalan, ada yang menolak penguburan, ada yang tapi juga ada yang diagnosanya salah, disebut sebagai COVID-19 ternyata tidak COVID-19. Jadi kondisi yang sudah menghadirkan stres dan atau kegalauan yang merata di mana-mana gitu ya. Nah tentu harapan kita ini tantangan luar biasa, kalau ini dibiarkan, kepercayaan antar pihak sudah sangat luntur, kepercayaan antar anggota kabinet juga sudah sangat rentan gitu ya. Kepercayaan ternyata terhadap bahwa pernyataan presiden juga sudah tidak dilihat oleh rakyat, dan karena tidak dilaksanakan oleh presiden sendiri dan tidak dilaksanakan para menteri. Dan kemudian kalau ini berkelanjutan menjadi masalah ekonomi, resesi di depan mata dan utang yang sangat menumpuk, dan itu pasti menghadirkan satu hal yang sangat mengkhawatirkan. Tentu kita berharap bahwa negara-negara yang lain sekarang sudah mulai bicara tentang masalah vaksin, sudah mulai bicara tentang masalah segera keluar dari masalah COVID-19. Ya mudah-mudahan Indonesia dengan umurnya yang panjang tapi sekaligus juga sudah bisa mengatasi beragam permasalahan yang bermunculan. Mudah-mudahan COVID-19 ini bisa kita atasi, karena COVID-19 ini apapun masih lebih tidak berbahaya ketimbang flu Spanyol ya. Flu Spanyol tahun 1920 dulu itu korbannya sampai 50 juta orang gitu. Kalau COVID-19 ini kan sampai diyakini tidak akan sampai bahkan 10 juta pun kemungkinan besar tidak gitu. Padahal jumlah penduduk dunia sekarang berlipat-lipat ketimbang jumlah penduduk tahun 1920. Karenanya kita berharap bahwa dengan segala masalah yang ada, kita mempunyai pengalaman untuk survive, untuk kemudian kita bisa menjadikannya sebagai modal untuk mengatasi masalah COVID-19. Oke. Ustadz, kalau tadi yang Ustadz sampaikan dan Ustadz uraikan juga soal Pak Jokowi marah, dengan kalau boleh dievaluasi, Ustadz sudah jalan 5-6 bulan nih penanganan COVID ini. Tapi kan data-data yang disampaikan ke publik Indonesia lewat rilis survei yang sore itu kan masih mengerikan, Ustadz. Menurut Ustadz dengan komposisi yang ada sekarang masih bisa nggak nih Pak Jokowi dan kabinetnya, Ustadz, yang sudah 6 bulan ini, Ustadz? Ya kalau menurut saya sekalipun sekali lagi memahami bahwa yang namanya pembentukan kabinet itu adalah hak prerogatif presiden. Tapi kalau menurut saya, kalau Pak Jokowi ingin kemudian diingat sebagai presiden yang meninggalkan warisan atau legasi yang bisa dikenang dengan baik karena sukses ya, menurut saya sih sebaiknya beliau laksanakan apa yang telah beliau marahkan itu, yaitu reshuffle kabinet. Ya. Karena udah beberapa bulan Ustadz ya, belum terlihat, kalau publik kan melihatnya di lapangan, Ustadz ya. Betul, dan publik melihat di lapangan, apalagi rekan-rekan media yang hari melihat data-data yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang dimarahkan, apa yang dipidatokan dengan apa yang ada di lapangan. Jadi kalau ini terus kan yang akan rugi adalah Pak Jokowi sendiri. Tapi bukan hanya Pak Jokowi sendiri, yang rugi adalah rakyat Indonesia, yang rugi adalah negara Indonesia, yang rugi termasuk demokrasi di Indonesia. Rakyat sudah milih presidennya, kemudian presiden diberi mandat dengan segala kondisinya apapun kita nggak perlu berdebatkan lagi. Kemudian presiden punya prerogatif membentuk kabinetnya, sudah dia bentuk gitu ya. Nah harusnya kan kemudian beliau menghadirkan kabinet yang terbaik supaya masa jabatan terakhir beliau ini akan menghadirkan husnul khotimah, gitu ya, supaya kemudian dikenang dengan baik sebagai presiden yang sukses. Tentu tidak mau dong siapapun kemudian dikenang sebagai presiden yang gagal. Kalau pemerintahannya bagus ya, bisa menentukan presiden yang akan datang ya, kalau husnul khotimah ya. Gimana maaf? Legasinya bisa aja mendorong figur siapa yang menjadi capres yang akan datang ya gitu ya. Iya, kalau beliau husnul khotimah, kalau beliau sukses, beliau punya bargaining politik yang sangat kuat untuk ikut membicarakan tentang jadi siapa pengganti beliau. Sekalipun lagi-lagi itu pasti akan dikembalikan kepada partai-partai karena Undang-Undang Dasar menentukan bahwa syarat pencalonan calon presiden berbeda dengan syarat pencalonan calon gubernur, bupati, wali kota. Kalau gubernur, bupati, wali kota, pencalonannya boleh menjadi dari jalur perseorangan independen. Tapi kalau presiden mutlak melalui harus dari partai politik, pasal 6A ayat 2.
Jadi karenanya sekalipun ya banyak orang mengatakan sangat mungkin PDIP akan melakukan regenerasi dan kemudian Pak Jokowi dipersiapkan menjadi ketua umum partai, tapi menurut saya sih kayaknya masih jauh. Masih jauh saja. Masih jauh. Kemungkinan Masih ada besar kalau regenerasi ya jatuhnya Ustaz. kepada mungkin Mbak Puan atau kepada ya pilihan saya sih kepada Mbak Puan gitu ya. Jadi kemungkinan ke Pak Jokowi itu sangat masih jauh. Mungkin malah justru mungkin Pak Jokowi bikin partai politik sendiri. Oh, ada infonya tuh Ustaz. Tapi maksud saya itu akan menjadi satu hal yang mungkin kalau beliau punya legasi sukses sebagai seorang presiden. Ya, ketika beliau pada periode kedua ini sukses dan betul-betul dirasakan suksesnya oleh seluruh rakyat Indonesia, beliau mempunyai posisi politik yang sangat kokoh untuk kemudian bikin partai politik sendiri. Tapi kalau kemudian di periode kedua ini juga bahkan kinerja beliau lebih buruk atau hanya sama saja dengan periode pertama, ya tentu legasi politik beliau tidak cukup kuat untuk bikin partai politik sendiri. Ustadz, masih soal penanganan evaluasi lah ya, penanganan COVID dan penanggulangan COVID ini Ustadz. Kalau di catatan banyak pengamat termasuk hari ini ada bocoran dari Neta Espane akan ada 11 sampai 18 menteri yang akan diresapel. Dia sih udah nyebut beberapa lembaganya tapi tidak menyebut orangnya. Kalau Ustadz sendiri dengan tantangan yang sangat berat ini, plus tadi kemarahan Pak Jokowi sudah sampai 4-5 kali. Kalau catatan kecil Ustadz atau di PKS atau pribadi Ustadz, menteri apa kira-kira Ustadz? Ini kan banyak terutama nih yang sekarang masih ribut itu soal pendidikan Ustadz. Dengan belajar jarak jauh yang sampai sekarang belum ada solusinya Ustadz. Iya betul, memang salah satu yang kemudian menjadi titik kritik ya dan sangat disesalkan dan sangat diprihatinkan itu adalah Menteri Pendidikan sekarang. Tapi sesungguhnya sejak dari awal itu juga menjadi bagian dari yang dipertanyakan. Pak Jokowi mengangkat Pak Nadiem sebagai Menteri Pendidikan, kan latar belakang beliau sama sekali tidak terkait dengan ini gitu loh. Kuliahnya juga tidak di Indonesia, pun juga beliau gelarnya baru MBA gitu ya. Sementara sekarang bukan hanya kalau pada periode pertama kan Pak Jokowi memisahkan antara pendidikan menengah bawah ya, dengan pendidikan tinggi dan riset gitu kan. Sehingga untuk perguruan tinggi dan riset nanti ada menterinya sendiri. Waktu itu Profesor Dr. Yang dari Semarang itu. Kemudian, nah kalau sekarang kan digabungkan. Jadi beliau yang nggak pernah kuliah di Indonesia, beliau yang tidak pernah ngurusi kampus, sekarang beliau yang menjadi orang pertama di sebelah. Sejak dari awal sebenarnya beliau sudah menjadi bagian dari yang dikritisi. Seandainya waktu itu beliau ditunjuk menjadi Menteri Urusan Ekonomi Kreatif, mungkin lebih cocok. Masih nyambung, masih connect. Masih nyambung, lebih cocok dan mungkin lebih enjoy juga bagi Pak Nadiem. Tapi saya nggak tahu juga kok Pak Nadiem mau gitu ya menerima amanat ini sebagai Menteri Pendidikan yang bukan bidang dia dan keahliannya juga tidak pernah teruji dalam hal ini dan itu terbukti ketika kemudian sekarang dia dan dia menjadi bagian daripada yang buat keputusan tentang belajar jarak jauh akibat daripada COVID-19 kan amburadul ini. Pertama kurikulumnya tidak tersiapkan dengan baik dan kemudian pun juga cara pembelajarannya juga tidak tersiapkan dengan baik. Bahkan banyak orang sangat kaget ketika bahkan dia mengatakan dia baru tahu bahwa ternyata banyak daerah belum terjangkau dengan internet, belum terjangkau. Ini kemana aja? Kaget ya? Bukannya harusnya sudah tahu Ustaz ya di awal. Ya itu kan common sense lah dari dulu juga harusnya sudah tahu dan ketika kemudian petanya jelas bahwa banyak daerah yang masih internet masih sangat bermasalah, listrik masih sangat bermasalah dan apalagi mempunyai handphone pintar maupun juga mempunyai laptop sangat kecil di daerah-daerah yang mempunyai itu semuanya. Kan harusnya dia membuat terobosan dong. Jangan kemudian sekarang banyak sekali kita sangat sedih ya kalau melihat tayangan TV dan berita-berita di media sosial. Bagaimana anak-anak itu harus sampai ada yang naik gunung, ada yang kemudian pergi ke tengah sawah, ada yang kemudian pergi ke ujung jalan hanya untuk nyari internet. Ya sekarang alhamdulillah belum musim hujan. Kalau nanti musim hujan bagaimana? Belum lagi dengan kualitas pendidikannya, bagaimana kualitas pendidikan dengan cara semacam ini? Kita akan banyak pakar menyampaikan jangan sampai Indonesia ini sudah terkena darurat kesehatan, akan juga terkena darurat pendidikan akibat dari. Kalau Nadiem sudah memang orang juga sudah mengkritik ya dari awal ya soal penempatan Pak Mas Nadiem Makarim di pos Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kan ini ada inilah Ustaz, ada yang saya bilang tadi kalau Ustaz mencatat kalau IPW kan sudah menyebut tuh pos-pos yang layak di resapel dan
bukan yang lain sih, katanya bocoran yang sudah dia dapat, Menteri Kemenkes, Koperasi, Perhubungan, Mendikbud, Menkumham, Pariwisata, Perdagangan, apalagi Menakar, Kominfo, Perindustrian, BUMN, Menteri Agama, dan Kepala Bulog. Kalau saya sendiri, selain Nadiem tadi yang sudah kita kuliti dan sudah dikritisi dari awal sih, sudah banyak yang mengkritisi dari awal. Apalagi Ustadz yang Ustadz bisa catat dari Senayan, Ustadz, sebagai pimpinan lembaga di Senayan? Iya, kan bagian dari yang dikritisi publik adalah Menteri Agama misalnya. Ya dari awal pun NU apalagi itu kritiknya sangat keras sekali terhadap Pak Menteri Agama kita. Karena memang lagi-lagi latar beliau bukan di bidang ini gitu ya. Latar beliau adalah seorang militer dengan segala kekhasan daripada kemiliterannya, dan kemudian beragam isu yang ada di dalam Kementerian Agama seringkali beliau ya pendekatannya sepertinya masih pendekatan yang gaya logika militer gitu, sehingga membuat banyak tokoh dan termasuk juga ormas-ormas keislaman yang nggak nyaman dengan cara pendekatan semacam ini. Termasuk juga bagaimana kemudian beliau menghandle hubungan dengan Komisi 8 terkait dengan kemarin pembatalan haji. Itu kan fatal itu, karena undang-undang jelas mengatur bahwa yang terkait dengan masalah haji, pemberangkatan dan segala yang terkait dengan itu ada bagian ketentuan undang-undang yang harus dibahas dan disepakati dengan DPR. Tapi kan beliau membuat keputusan sepihak. Dan bahwa kemudian keputusannya itu baik dan benar gitu, itu adalah sesuatu yang oke lah, tetapi mekanismenya kan tetap harus, karena kita negara ya, kita bukan militer yang kemudian bukan negara militer yang kemudian bisa panglima dengan segala improvisasinya kemudian bisa keputusan sendiri. Ada aturan-aturan, ini dunia negara, dunia demokrasi yang aturan-aturan hukum harus kita jalani. Memang beliau minta maaf ya, tapi kan ini satu hal yang harusnya tidak terjadi. Oke, Abang Kemendikbud, si Menteri Agama, apa lagi saya kira-kira yang Ustadz yang lihat fatal lah, yang kalau ada reshuffle ini nih utamanya gitu, Ustadz? Ya, mungkin bagian dari yang penting untuk diperbaiki adalah juga Kementerian Hukum dan HAM gitu ya. Karena Kementerian Hukum dan HAM ini ya dalam tanda kutip kemudian menghadirkan beragam hal yang sampai hari ini belum bisa meyakinkan publik bahwa Indonesia adalah negara hukum. Karena betul bahwa kemarin terjadi penangkapan terhadap Joko Chandra gitu, dan sebelumnya Pak Menteri sendiri yang menjemput pembobol Bank BNI waktu itu, Bank BNI itu. Tapi kan banyak orang kemudian mengatakan pelarian di Indonesia banyak banget, dan tentang penegakan hukum juga bukan hanya terkait dengan itu saja, terkait juga dengan bagaimana keseharian daripada hukum itu hadir dan itu dirasakan oleh rakyat. Kemarin kan banyak orang mengkritisi Pak Jokowi pada waktu di DPR MPR kan beliau pakai baju adat dari Timur dari NTT gitu ya, dari NTT. Kemudian ketika kemarin memperingati 17 Agustus juga pakai baju adat dari NTT. Tapi kan kemarin ramai tuh di sosial media, di media-media, bagaimana kemudian warga adat di satu daerah di sana yang kemudian mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi begitu ya. Tapi sepertinya dibiarkan saja gitu. Banyak orang kemudian bermaksud di mana hukum, di mana letaknya tegaknya hukum dan keadilan hukum. Misalnya itu. Misalnya juga yang terkait dengan masalah penegakan hukum yang kaitannya dengan keadilan hukum ya. Ada seorang mantan TNI yang kemudian karena cintanya dengan Indonesia, beliau mengkritik pemerintah dan kemudian beliau ditangkap gitu ya. Tapi kan ada seorang remaja di Jakarta yang bahasanya sangat vulgar, yang menyebut Pak Jokowi sebagai jongos dan lain sebagainya. Tapi kan nggak diapa-apain, hanya dianggap bahwa itu anak lagi main-main atau. Jadi keadilan hukum semacam ini yang kemudian banyak orang melihat bahwa harusnya Kementerian Hukum dan HAM betul-betul hadir ya, sehingga kemudian rakyat merasakan ketentraman. Pada kondisi COVID-19 semacam ini, rakyat memerlukan adanya rasa aman, dan itu bisa dihadirkan melalui adanya penegakan hukum yang betul. Oke, Ustadz, sebelum ke tema lain, saya nanti ingin menanyakan juga soal munculnya koalisi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, termasuk saya lihat ada Twitter Ustadz juga dengan Rizal Ramli soal
demokrasi di Twitter itu menarik tuh saya lihat. Tapi sebelum itu Ustadz, yang tadi kita sampaikan dan yang sudah ada isu yang sudah menguat ini akan ada reshuffle. Artinya kan kalau ada reshuffle ada yang terbuang, ada yang masuk. Info dari Ustadz, yang masuk itu salah satunya Sandiaga Uno dan AHY, Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Saya bukan ke Sandinya, saya lebih ke Mas AHY-nya. Ini kan mitra PKS nih, mitra PKS di luar pemerintahan. Ustadz menanggapinya gimana kalau tiba-tiba Partai Demokrat bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi, Ustadz? Siap oposisi sendirian nggak, Ustadz? Ya, pertama tentu kita menghormati pilihan politik dari masing-masing pihak ya, pilihan politik dari Demokrat, Pak AHY dan atau siapapun juga. Tentu kita tidak mempunyai kewenangan konstitusional, kewenangan moral untuk melarang-larang dan atau untuk mencegah-cegah. Itu adalah pilihan politik masing-masing, tapi sekaligus juga ada tanggung jawab politik masing-masing yang harus dipertimbangkan ketika kita mengambil keputusan politik apakah masuk atau tidak masuk. Kami di PKS sudah memutuskan untuk berada di luar kabinet dan keputusan Majelis Syuro dan kami akan tetap istiqomah di sana. Jadi kalaupun misalnya seandainya sekalipun pikiran saya sih enggak juga gitu. Pikiran saya itu masih isu gitu ya. Tapi seandainya kemudian beliau ditawari dan beliau masuk, ya sudah, itu adalah pilihan politik beliau dan beliau pasti akan harus bertanggungjawabkan pilihan politiknya kepada konstituen, kepada pemilih Demokrat dan tentu kepada pengurus dari Partai Demokrat. Kalau kami PKS kami sangat siap. Kami ada teman kami siap, kami sendiri kami siap karena hakikatnya kami yakin kami tidak pernah sendirian. Mengapa? Karena memperjuangkan demokrasi dan demokratisasi melalui jalur berada di luar pemerintahan, di luar kabinet, itu adalah sesuatu yang konstitusional. Itu ada sesuatu yang sesuai saja dengan aturan dalam Undang-Undang Dasar maupun juga dalam Pancasila. Sehingga siapapun yang kemudian cinta dengan bangsa dan negara, pasti akan kemudian memerlukan adanya pihak yang mengkritisi, pihak yang mengkoreksi, pihak yang kemudian mengingatkan supaya kita kembali dan selalu berada dalam koridor Pancasila, koridor Undang-Undang Dasar, sehingga tidak kemudian semuanya menjadi satu kata untuk ya. Kalau kemarin misalnya PKS tidak keras menolak usulan untuk pencetakan uang 600 triliun rupiah, kan kemarin sempat mencerami juga itu kan, di Banggar dan kemudian dibahas dengan Kementerian Keuangan, dengan Gubernur BI, dengan OJK, kan begitu banyak usulan dan begitu banyak orang yang setuju, partai-partai juga setuju. Yang menolak hanya satu, hanya PKS melalui Pak Eki Awal Muharram. Kalau kita tahu bersama dinamika politik di periode Pak Jokowi, pemerintahan awal, termasuk pemerintahan yang kedua di awal-awal kan PKS kan masih tanda kutip seksi Ustadz untuk digait masuk pemerintahan karena dianggap banyak kader-kader militan yang sangat mengkritisi. Untuk isu yang sekarang ini akan ada reshuffle sesudah 17 Agustus ini, PKS masih ada diajak dirayu lagi nggak Ustadz? Iya, pertama kalau day to day kebijakan itu kan bukan di saya ya, itu adanya di presiden partai yang day to day untuk mengurusi hal-hal yang semacam ini. Tetapi sikap kami kita sudah jelas kok. Kita sebagaimana dulu juga waktu akan penentuan kabinet yang sekarang ini, kan kita juga diminta untuk ketemu juga, dan waktu itu kan dan disampaikan ke saya dan saya menyampaikan secara langsung bahwa terima kasih, tetapi sikap kami sudah jelas bahwa kami berada di luar kabinet. Dan kalau kami berada di luar kabinet itu kan justru dalam rangka untuk menyelamatkan demokratisasi, supaya tidak semua orang menjadi negative thinking dan atau salah paham tentang demokrasi seolah-olah hanya untuk dalam tanda kutip mencari kekuasaan dan masuk dalam kekuasaan dan kemudian tidak berani untuk mengambil sikap menjadi oposisi gitu ya. Kami dalam sikap oposisi ini bukan anti negara, bukan membenci negara, kami justru ingin menyelamatkan demokratisasi, kepercayaan rakyat pada demokrasi. Kayaknya Pak Presiden juga nggak ngajak lagi Ustaz, karena sudah keputusan partai Ustaz ya, nggak bakalan masuk. Ya, bagus sekali. Jadi kalau sudah diketahui keputusan partai semacam itu, ya nggak perlulah. Kami diajak aja. Bahkan lebih bagus kalau sesungguhnya Pak Jokowi kembali kepada apa yang telah dikampanyekan dulu. Dan dulu waktu itu beliau mengkampanyekan untuk bahkan akan bentuk kabinet yang disahkan kabinet ahli. Bahkan dulu pernah janji beliau adalah tidak transaksional di dalam membentuk kabinet. Jadi mestinya beliau ke sana saja. Kalaupun sekarang misalnya akan berbagi kepada para partai pendukung beliau, ya sekali lagi itu adalah hak prerogatif beliau, tapi sekali lagi beliau yang milih, beliau juga nanti akan bertanggung jawab terhadap hasil pilihannya, dan sekarang sudah
sudah terlihat ya bagaimana hasil pilihan beliau, dan ketika beliau sekarang bertemu dengan masalah COVID-19, ternyata banyak masalah yang tidak bisa diatasi, dan bahkan Menteri Keuangannya saja mengeluh mengapa kemudian harapan Pak Jokowi untuk bisa terjadinya penyerapan anggaran yang maksimal ternyata tidak bisa terjadi. Kata Bu Menteri Keuangan kan karena banyak menteri yang ternyata masih baru dalam birokrasi dan bermasalah. Jadi, tapi kan mereka semuanya adalah pilihan presiden. Dan bahkan presiden dia mengatakan tidak ada yang namanya visi menteri, semuanya adalah visi presiden. Ya harusnya beliau kemudian... Ustaz, tapi ada suara-suara Ustaz yang meminta PKS masukin aja lah ke pemerintahan. Kalau dibiarkan di luar pemerintah, tanda kutip jadi oposisi gitu. Nanti PKS akan besar sendiri di pemilu 2024. Ada suara-suara itu Ustaz. Ustaz merasakan itu enggak itu Ustaz? Ya, ada suara semacam itu, dan bahkan tahun akhir periode 2014-2019 itu sudah ada partai yang kemudian tidak rela kalau PKS menjadi oposisi sendiri. Itu sudah dinyatakan secara terbuka gitu ya. Dan tapi bagi kami sih sesungguhnya oposisi atau tidak oposisi harusnya tidak diukur dengan menjadi besar sendiri atau tidak menjadi besar sendiri. Tapi dimanapun Anda berada, harusnya Anda betul-betul jujur, komitmen, konsisten untuk seluruh kebaikan bangsa dan negara. Kalau ada di pemerintah, itu adalah pemerintahan, itu adalah amanat rakyat, amanat Undang-Undang Dasar, amanat Pancasila, amanat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus Anda pertanggungjawabkan dengan maksimal menjadi sukses untuk kebaikan bangsa dan negara. Kalau Anda berada di luar, sama juga Anda dari luar juga membangun Indonesia. Jadi janganlah didikotomikan menjadi seolah-olah kalau nanti PKS di luar sendirian. Penting diricoki supaya tidak menjadi besar sendirian dan kemudian diajak-ajak masuk misalnya. Atau yang di dalam kemudian keasikan dan kemudian tidak melaksanakan amanat dan akhirnya malah menjadi jeblok. Kedua-duanya akan tidak menghadirkan kondisi yang positif untuk meningkatkan kualitas berdemokrasi kita. Oke Ustaz, ini peserta kita sudah banyak, ini sudah yang live juga sudah lumayan Ustaz. Saya sebelum membuka pertanyaan kepada peserta Ustaz, pertanyaan saya ada dua Ustaz. Ini pertanyaan terakhir Ustaz. Yang pertama, Ustadz kan sudah berbicara banyak soal terbentuknya koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, bahwa ada teror lah segala macam. Ya, tapi yang saya ingin tanyakan Ustadz, ini katanya lahir kami ini ya salah satunya karena tanda kutip oposisinya mandul di DPR Ustadz. Atau itu pertama. Pertanyaan keduanya itu ya masih tema yang ini, ada nggak komunikasi kami dengan PKS yang ya bahasanya itu sama-sama tujuan yang sama, cuma mengingatkan pemerintah di pengawasan, Ustaz. Gimana Ustaz? Ya, untuk yang pertama itu mungkin cara untuk memecah belah ya antara kami dengan PKS yang ada di parlemen atau dengan oposisi yang ada di parlemen, supaya kemudian keduanya saling tidak akur, tidak akrab, saling mencurigai untuk kemudian tidak bisa melaksanakan perannya secara maksimal. Kalau kita objektif dengan oposisi yang ada di parlemen, ya, memang sebagiannya bila ukurannya adalah sekedar voting, ya memang kemudian adalah babnya banyak-banyakan suara. Nah, kalau banyak-banyakan suara ya jelas bahwa Pak Jokowi dan partai pendukungnya memang adalah mayoritas mutlak yang ada di DPR. Tapi kan tidak semua keputusan di DPR juga berlaku dengan cara itu. Kritik-kritik kami dari PKS misalnya, ternyata akhirnya diterima dan menjadi keputusan dan kebijakan pemerintah. Misalnya, tadi saya katakan tentang pencetakan uang 600 triliun, itu diusulkan oleh Ketua Banggar yang dari PDIP, ya, didukung oleh kawan-kawan Demokrat dan macam-macam. Hanya satu yang menolak. Pak Eki Awal Muharrem menolak. Beliau dari Komisi 11 dari PKS, beliau sendirian menolak dan mengatakan bahwa jangan dilakukan itu, kalau itu dilakukan akan menghadirkan hiperinflasi dan Indonesia akan menjadi nasibnya kayak Zimbabwe. Dan alhamdulillah akhirnya itu menjadi kebijakan negara tidak mencetak uang 600 triliun. Itu yang berkali-kali dikritikkan juga oleh Pak Rizal Ramli, mewanti-wanti jangan sampai dicetak uang negara. Dan ternyata apa yang dikatakan Pak Rizal Ramli itulah yang sebelumnya sudah dilakukan oleh oposisi dan PKS, dan ternyata itu yang menjadi kebijakan. Misalnya Anda tahu tentang masalah pemilih pilkada. Pilkada ini kan semula akan dilaksanakan di bulan September. Ya. Siapa yang pertama kali mengkritisi untuk menunda pilkada sampai Desember? PKS, Pak Mardhani Alisera. Itu yang pertama kali menyampaikan agar pilkada dimundurkan. Dan tetap tahun 2020 tapi dimundurkan, Ustaz, ya? Betul, di bulan Desember. Anda tahu tentang ujian nasional. Semula kan ada ujian nasional itu di bulan Juni sekitar itu ya. Ya, yang kemudian kan itu ditiadakan. Siapa yang mengusulkan? Yang mengusulkan itu adalah Pak Fikri Fakih, Wakil Ketua Komisi 10 dari PKS. Dan akhirnya itu kemudian menjadi keputusan negara
ujian nasional tidak diselenggarakan. Jadi Ya. ternyata ya kami oposisi sekalipun kami sangat kecil jumlah kami, tapi ternyata efektif juga gitu ya. Bisa mengkritisi, bisa menghadirkan koreksi, termasuk juga misalnya dulu kan pemerintah malah akan tidak mengevakuasi warga Indonesia dari Wuhan. Ya. Bahkan dulu waktu itu pernyataan dari Pak Menko Polhukam mengatakan tidak ada opsi evakuasi, dari Menteri Kesehatan mengatakan itu sudah di lockdown, dari Menteri Luar Negeri mengatakan kita sudah kirimkan logistik. Ya. Waktu itu kan saya dengan sangat terbuka mengkritisi dan menyampaikan bahwa negara itu diwajibkan Undang-Undang Dasar untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, warga Indonesia, termasuk yang berada di luar negeri yang lagi terkena masalah. Kalau negara seperti Amerika Serikat yang dianggap sebagai musuh dagangnya China diizinkan untuk mengevakuasi warganya, masa Indonesia yang disebut sebagai sahabatnya China tidak diizinkan? Jadi saya mengusulkan agar itu dilakukan evakuasi, dan alhamdulillah kan akhirnya dilakukan evakuasi. Jadi berarti tadi isu-isu itu cuma memecah belah Ustaz, ya, memecah belah PKS sebagai institusi di pemerintahan di parlemen dengan kami yang bertugaskan ini, Ustaz. Ya, oke. Kalau tentang hal itu juga sesungguhnya Pak Din Samsudin maupun juga Pak Said Didu, beliau berdua mengirimkan undangan kepada saya untuk hadir di dalam deklarasi. Oh, diundang Ustaz ya PKS ya? Saya juga diundang, juga nanti Pak Mardhani Alisera juga diundang ya. Tapi saya tidak bisa hadir ya, karena menurut saya sih sebaiknya memang biarlah kami itu adalah sebuah entitas gitu ya, entitas baru, entitas yang tidak terkait dengan partai politik ya, entitas yang kemudian karenanya bisa melakukan peran-perannya untuk menyelamatkan Indonesia dengan 8 tuntutan mereka itu secara natural dilakukan oleh kekuatan sipil, kekuatan rakyat, kekuatan non partai yang sudah ada di DPR gitu. Supaya tidak kemudian ditambah lagi bulinya, kan sekarang dibulinya macam-macam gitu kan. Kalau kemudian misalnya kami ada di sana, jangan-jangan kemudian akan dibully dengan mengatakan bahwa itu adalah kendaraan politiknya PKS, bahwa itu ditunggangi oleh PKS. Itu menjadi kontraproduktif. Jadi sebaiknya memang kita berharap akan bisa menjadi gerakan masyarakat yang kritis, yang profesional. Mereka adalah orang-orang yang sangat terhormat loh. Di situ ada Prof. Sri Adi Swasono, di situ ada Dr. Mutia Hatta. Siapa yang berani mengatakan mereka bukan Pancasilais dan bukan moderat? Di situ ada tokoh-tokoh dari NU, dari Muhammadiyah, termasuk juga ada Pak Rizal Ramli. Siapa yang berani mengatakan Pak Rizal Ramli bukan Indonesia dan bukan profesional, bukan orang yang sangat cinta dan berprestasi? Termasuk di situ juga ada Jenderal Gatot Nurmantio. Jadi biarlah beliau-beliau ini adalah sebuah entitas yang kemudian betul-betul mewadahi kepedulian untuk menghadirkan Indonesia yang bisa dikoreksi, diselamatkan supaya selalu berada dalam track record Undang-Undang Dasar Pancasila, dan kemudian bisa betul-betul mengatasi COVID-19, bisa betul-betul undang-undangnya tidak keluar daripada semangat Pancasila, semangat Undang-Undang Dasar, supaya kemudian bisa betul-betul memberantas korupsi, supaya begitulah. Jadi kita berharap bahwa kami di DPR melaksanakan tugas kami sebagai anggota DPR, sebagai partai politik yang kemudian melakukan tugasnya di DPR. Kami silakan melaksanakan kegiatan mereka. Menyambung tadi kayak sepikiran DPK sekarang ini. Termasuk yang saya katakan tadi di awal, ada diskusi kecil Ustadz dengan RR saya lihat di media sosial soal demokrasi. Bahkan Ustadz menekankan di situ demokrasi kita jangan sampai menjadi demokrasi gitu. Betul. Iya. Itu maksudnya apa Ustadz? Coba dijelaskan Ustadz. Iya, jadi kan Pak Rizal Ramli dalam banyak cuitannya kan beliau mengkritisi bahwa kalau Anda berada di satu kawasan dan Anda ingin menghadirkan kepedulian Anda memperbaiki kawasan itu, tapi Anda dibalas dengan kejahatan, Anda dipersekusi, Anda dikriminalisasi, maka Anda berada di satu kawasan yang belum betul-betul merdeka dan belum betul demokratis. Kan beliau mengatakan demikian. Saya jawab, betul Bang, dan memang kalau kondisinya semacam itu, sesungguhnya ya kawasan itu memang betul-betul malah juga belum merdeka. Bahkan dia sesungguhnya masih dijajah, dan demokrasinya pun masih bukan demokrasi sebenarnya, tapi itu akan menjadi demokrasi. Karenanya kita harus kembalikan, beliau menyampaikan, ya kita harus selamatkan untuk kembali kepada yang sebenarnya. Saya sampaikan, ya benar itu Bang, kita kembalikan saja ke dalam konsistensi dan kejujuran dalam klaim berpancasila, klaim berundang-undang dasar, klaim berdemokrasi, itu semuanya kan sudah aturan kita sesungguhnya sudah sangat bagus loh. Sekalipun saya agak berpolemik dengan Pak Bang Rizal Amri, kan kalau beliau menyampaikan bahwa seluruh biang kerok ini semuanya adalah karena ditetapkannya presidensial threshold. Menurut saya
ya presidensial threshold harus dikoreksi, jangan sampai 20% dan menghadirkan 2 kandidat yang kemudian memperuncing masalah seperti tahun 2019 dan 2014. Tetapi sesungguhnya presidensial threshold bukanlah seluruh masalah, karena tahun 2004 dan tahun 2009 kita juga mempunyai presidensial threshold, dan pemilihan umum presiden juga bisa dilakukan dengan sangat baik gitu ya, tanpa ada pembelahan, karena pada waktu itu presidensial threshold-nya tidak sangat tinggi, 15%, dan menghadirkan 3 kandidat, 5 kandidat, dan semuanya bisa berlaku dengan cara yang smooth. Dan karenanya menurut saya permasalahan yang ada di Indonesia memang kompleks, dan itu bisa kita kembalikan kepada konsistensi dan kejujuran melaksanakan Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan segala peraturan yang ada di Indonesia. Oke. Ustadz, terakhir dari saya sebelum terakhir dari saya Ustadz, soal tanggapan Ustadz soal Partai Gelora yang didirikan oleh elit PKS dulu, ada Anies Mata, ada Fahri Hamzah, ada Mahfud dan kawan-kawan. Ini seberapa besar nanti hantaman elektoralnya di 2024? Ya, tentu Partai Gelora sudah mendaftarkan diri, dan kemudian oleh Menteri Hukum dan HAM sudah diberikan izin atau terdaftar gitu ya. Mereka adalah partai politik sekarang ini, dan di Indonesia kan ada aturan bahwa anggota partai politik tidak boleh menjadi anggota partai politik di partai yang lain. Ya, artinya ya sudah, kalau mereka sudah milih Gelora, ya itu artinya adalah mereka bukan lagi anggota PKS, mereka adalah anggota dari Partai Gelora. Dan tentu Partai Gelora juga sudah menegaskan tentang siapa diri mereka, apa asasnya, apa ADART-nya, apa programnya, dan itu memang menjadi sesuatu yang berbeda dengan Partai Keadilan Sejahtera. Kan PKS adalah partai dengan ciri-ciri kekhasannya gitu ya, yang kemudian sepanjang waktu bahkan mendapatkan dukungan publik yang semakin meningkat. Tahun 2019 justru kita mengalami kenaikan jumlah suara terbesar sepanjang sejarah Partai Keadilan dan Partai Keadilan Sejahtera. Baru kali ini PKS mendapatkan suara di atas 10 juta, kita mendapatkan suara 11,4 juta. Dan itu adalah satu capaian terbesar sepanjang sejarah Partai Keadilan Sejahtera ikut dalam pemilu. Jadi PKS sudah mempunyai ciri khasnya, PKS mempunyai pemilihnya, begitu ya. Dan Gelora dengan jati dirinya, dengan program-programnya, dengan asas partainya begitu, tentu itu mempunyai ceruk pemilih yang tersendiri. Menurut saya ceruk pemilihnya menjadi berbeda. Bukan ambil konstituen dari PKS, Ustaz. Ya, mungkin mereka ingin mengambil, tapi apakah yang akan diambil mau atau tidak, itu kan masalah berikutnya. Karena kan semua orang sudah jadi tahu kan, tidak ada lagi bisa disembunyikan tentang Gelora itu apa, PKS itu apa. Kan kalau dibandingkan kemudian juga semua orang tahu gitu ya, tentang PKS itu asasnya apa, Gelora asasnya apa, kemudian apa program dari PKS, apa program dari Gerindra, semuanya juga, Gelora. Bahkan yang karenanya dalam pendekatan ini Gelora itu menjadi lebih dekat dengan Gerindra, dengan PDIP, dengan Golkar, ya, dengan Demokrat gitu ya. Itulah yang kemungkinan besar suaranya malah akan terambil oleh Gelora gitu. Kalau di PKS kalau mau diikhlaskan 1% itu nggak dikasih, Ustaz, dari suara PKS dulu ke Gelora nanti di 2024. Gimana? Kalau mau diikhlaskan sekalipun 1% gitu suara PKS itu untuk Gelora, Ustaz? Jadi ini kan permasalahannya bukan masalah ikhlas atau tidak ikhlas ya. Masalahnya adalah kedaulatan rakyat untuk memilih siapa yang mereka inginkan untuk dipilih gitu kan. Masing-masing partai akan kemudian berkampanye, menyampaikan program-programnya. Rakyat mengenali tentang background daripada partai, background daripada yang dikampanyekan. Semuanya kan terbuka, dan tidak bisa misalnya Gelora memberikan konstituennya kepada PKS, nggak bisa juga. Sebagaimana PKS juga tidak bisa memberikan konstituennya kepada partai manapun. Semuanya akan kemudian tergantung dari pertama, bagaimana partai itu mempertahankan kinerjanya, bagaimana membuktikan kepada rakyat tentang bahwa partai itu adalah memang harapan mereka, terbukti bisa melaksanakan amanah yang diberikan kepada rakyat. Sejauh mana kemudian partai-partai itu kemudian dikenali oleh rakyat dengan cara yang terbaik yang dipresentasikan oleh rakyat. Sangat mungkin terjadi juga pergeseran pemilih, karena kan sesungguhnya kan ceruk itu bukan hanya pemilih PKS, kan ceruk itu kalau melihat kepada asas daripada Partai Gelora dan segala ADART dari Partai Gelora, itu sangat mungkin justru ceruk mereka adalah yang sekarang ini ada di PSI, sekarang ini ada di Gelora, ada di Gerindra, ada di Demokrat, ada di
ada di Golkar, ada di PDIP ya. Nah, mungkin ada, dan itu kan jauh lebih besar ketimbang ceruknya Partai Keadilan Sejahtera. Mungkin itu yang rekan-rekan dari Gelora ingin ambil. Bah, kalau hanya ngambil dari PKS, ceruknya terbatas gitu, mereka ingin ambil dari ceruk yang lebih luas. Ya, kita persilahkan saja dan mudah-mudahan mereka sukses. Oke, Ustaz, terima kasih Ustaz. Tidak terasa sudah 15 menit terakhir Ustaz. Saya persilakan kepada audiens peserta kita yang ikut di acara ikut dimasuk di Zoom ini. Pertama, ini Ustaz dari Aceh sampai Papua aja dulu Ustaz. Alhamdulillah. Dari daerah ini. Tapi si Reza sudah mau bertanya, mau buru-buru katanya. Oke, silakan Reza. Mana si Reza? Ya, Assalamualaikum Ustadz. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah tidak buru-buru untuk ini kan pemeriksaan kesehatan Ya. COVID-19. Izin Ustadz mau konfirmasi Ustadz, barusan saya lihat di sosial media ada anggapan bahwa PKS mendanai Pak Gatot Nurmantio untuk di kami itu Ustadz. Mau minta konfirmasinya apakah itu benar atau tidak. Yang kedua, ini kan Pilkada Solo sekarang udah ada penantangnya si Gibran Ustadz yang penjual koran kalau nggak salah. Nah, apakah Jahit, PKS Ketua RW? Iya, Ketua RW itu. Nah, apakah PKS mau mendukung atau mengusung dia untuk menjadi pelawan Gibran atau PKS punya calon lain lagi? Karena DPP PKS saya lihat sudah menyiapkan calon nih untuk penantang si Gibran di Solo. Terima kasih Ustadz. Oke, saya langsung saja Ustadz. Silakan. Terima kasih Reza. Baik, yang pertama tentu menjadi aneh banget ya, maksud PKS membiayai, mendanai Pak Gatot Nurmantio, gimana ceritanya? Pak Gatot mungkin lebih tajir daripada PKS gitu. Dan itu satu. Nomor dua, kami tidak terbiasa dengan intervensi semacam itu ya. Dan nomor tiga, kami justru melihat PKS melihat kami itu adalah sebuah entitas moral ya, dalam konteks entitas moral yang peduli dengan bangsa dan negara, menghadirkan kritik, menghadirkan alternatif. Itu selayaknya memang kita jaga moralitasnya, kita jaga integritasnya dengan tidak melakukan intervensi-intervensi yang kemudian bisa mencederai moralitas dan integritas itu. Karenanya itu adalah hoax, itu adalah cara untuk mengadu domba antara PKS dengan kami, dan itu cara untuk mendiskreditkan kami, dan itu adalah cara yang seharusnya tidak dilakukan di alam demokrasi dan penegakan hukum. Kan kemarin malah ada yang membajak akunnya Pak Din Samsudin dan kemudian menghadirkan, itu cara yang sangat tidak bermoral, sangat tidak etis, sangat tidak demokratis, tidak sesuai dengan Pancasila, dan harusnya itu ditindaklanjuti oleh polisi. Itu satu. Yang kedua tentang Solo. Yang tentang Solo, ya memang ada kemudian dari calon independen, sekalipun calon perseorangan ini juga masih dipermasalahkan oleh warga di Solo karena ternyata ada beberapa kasus-kasus yang terkait dengan masalah validitas daripada syarat-syarat yang diajukan. Ya, ini proses-proses hukum yang sedang berjalan gitu ya, dan kita lihat nanti bagaimana selesainya. Tapi yang jelas bahwa karena aturan terkait dengan syarat minimal pengajuan calon bupati dan wali kota, itu memang kemudian karena partai-partai hampir seluruhnya, termasuk yang tidak punya kursi pun juga kemudian mendukung Gibran gitu ya. Tinggal PKS yang kemudian memang tidak mendukung Gibran. Kami punya 5 kursi ya. 5 kursi, yang diperlukan ada 9 kursi karena syarat minimal adalah 9 kursi. Tapi kursi-kursi yang lain yang ada semuanya sudah kemudian mendukung Gibran. Tentu karenanya kami tidak bisa mengajukan, dan ketika kami tidak bisa mengajukan, ya ada beragam pilihan politik. Bisa jadi kemudian kami mendukung yang lain, atau bisa juga kami tetap saja, karena ya menurut kami sih dua calon yang perseorangan ini juga tidak independen, dan juga kualifikasinya juga masih tidak meyakinkan untuk menjadi wakil yang kami, menjadi calon wali kota yang kami dukung. Karenanya bisa saja PKS kemudian nanti abstain, tidak mendukung Gibran, tidak juga mendukung yang independen. Mungkin kami akan tetap menjadi bagian dari mendukung rakyat untuk perubahan di Kota Solo. Kalau misalnya kotak Gibran lawan kotak kosong, Ustaz, apakah
netral atau dukung kotak kosong, Ustaz? Agaknya itu tidak skenario itu akan digagalkan gitu ya. Skenarionya adalah bukan Gibran melawan kota kosong, karena kalau Gibran lawan yang diciptakan gitu ya. Iya, kalau saya tidak mengatakan ada lawan diciptakan ya, tapi kalau Gibran melawan kota kosong kan ada sejarahnya tuh, ada yang kota kosong mengalahkan kandidat seperti di Makassar. Tentu mereka tidak ingin kemudian kalau Gibran sampai kalah dengan kota kosong gitu kan. Dan kemudian ada yang kemudian diloloskan di dalam syarat pencalonan dari kalangan perseorangan. Nah, ini tadi saya katakan masih dalam proses untuk dikritisi bahwa memang persyaratan betul terpenuhi atau tidak, tapi sepertinya memang akan kemudian terpenuhi. Dan kalau terpenuhi ya memang lawannya akan menjadi lawan dari perseorangan yang tadi yang pilihannya tadi abstain, Ustaz ya. Ya, sangat mungkin kami dan kalaupun abstain itu adalah satu sikap yang juga legal saja, dan kami sudah menggunakan hak kami untuk terlibat di dalam persiapan untuk mengajukan kandidat. Kalau kemudian itu tidak terpenuhi, ya tentu tidak ada undang-undang yang memaksa untuk kami harus mendukung salah satu dari keduanya. Oke, Ustaz. Oke, Ustaz, pertanyaan Raisa sudah terjawab. Saya kira silakan kepada rekan-rekan yang lain peserta Zoom kita. Ini yang hadir terus nih, Bang Rahmat sering bertanya nih dari Palembang nih. Bang Jondris juga, Bung Joker juga. Kali ini siapa nih, kawan-kawan? Silakan. Saya pancing gitu biar nanya. Silakan, Bang Jondris atau Bang Rahmat nih? Siap, dari Sumatera Utara dulu. Oke, siap. Assalamualaikum, Ustaz. Salam kenal dari Sumatera Utara, Horas. Yang menjual-jual juga. Ada Pak Tipat Lusembiring rupanya rekan Ustadz ya. Kalau Ustadz tadi bilang kepercayaan publik menurun ke Jokowi karena memang apa yang dibicarakannya memang nggak dikerjakan untuk memenuhi apa yang dibicarakannya itu seperti itu kan. Saya melihat juga khusus untuk vaksin COVID ini, Ustadz. Kalau Ustadz sendiri melihat gimana ini? Sudah ada sebenarnya yang temuan dari Unair dengan TNI AD dan BIN itu yang sudah diuji cobakan kepada siapa itu kan harusnya itu bisa membuat memunculkan isu baru lah bahwa Indonesia ini bisa lebih terdepan gitu dalam penanganan COVID. Jadi apa yang di Jokowi nggak perlu marah-marah lagi gitu. Ketika ini memang benar-benar sudah ada. Tapi kalau saya secara pribadi melihat ini lebih ke bisnisnya sepertinya yang menjadi persoalan selalu. Termasuk juga di Sumatera Utara ini ketika ada COVID, bisnisnya selalu yang seperti mengedepan gitu. Itu yang membuat masyarakat saya kira menjadi kurang percaya. Kalau Ustadz melihat sendiri dalam penanganan ataupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden dengan eksekutornya berbagai kementerian, apakah ini memang sudah murni tidak mengesampingkan bisnisnya atau gimana ini kalau Ustadz melihat? Oke, silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Jadi memang ini bagian dari yang banyak orang mengkritisi ya kan. Sejak dari awal kesannya pemerintah ini tidak serius dan atau tidak memperkirakan bahwa ini akan menjadi masalah serius. Sehingga kan dulu selalu kemudian bahkan ada yang goyang TikTok, ada yang sudah mengatakan Indonesia tidak akan dimasuki oleh virus COVID-19 karena birokrasinya susah gitu ya. Bahkan waktu awal-awal sekali kan selalu disampaikan tentang adanya jamu gitu ya, jamu yang kemudian selalu diminum oleh Presiden dan bahkan kemudian diberikan kepada 3 orang yang pertama kali terkena COVID-19 kan Menkes waktu itu dengan sangat terbuka memberikan jamu. Kan kalau itu memang adalah solusi kan harusnya dari dulu masalah ini selesai gitu kan. Tapi ternyata kan itu 3 orang yang dulu diberi jamu juga entah bagaimana nasibnya gitu, dan jamu yang diminum oleh Pak Jokowi kenapa tidak juga kemudian diproduksi massal supaya kemudian menjadi minuman seluruh rakyat Indonesia gitu. Tapi faktanya kemudian korban berjatuhan semakin banyak, di Medan ada dokter juga kena, begitulah terlalu banyak masalah yang menjadi masalah lagi ketika kemudian dihadapkan dengan dikotomi antara menyelamatkan ekonomi rakyat, ekonomi negara, atau menyelamatkan kesehatan rakyat. Kalau ya banyak orang sesungguhnya sih penegasannya harusnya memang tidak didikotomikan, tetapi yang dikedepankan adalah keselamatan rakyat. Karena tidak mungkin ekonomi akan bangkit kalau rakyatnya tidak bangkit, kalau rakyatnya kemudian terkena COVID-19, ekonomi tidak akan mungkin bangkit kalau sumber daya manusianya kemudian tidak sehat, bagaimana mau bisnis.
bagaimana mengelola ekonomi kalau rakyatnya pada tidak sehat. Harusnya sekalipun tidak dikotomikan, nomor satu adalah menyelamatkan kesehatan rakyat. Harusnya karenanya sejak dari awal itu anggaran untuk riset, meneliti, untuk bisa menemukan vaksin sejak dari awal harusnya sangat tinggi. Tapi kan kita tahu bahwa justru Kementerian Riset yang anggarannya paling banyak dipotong, dan anggaran untuk riset itu hanya 20 miliar, dan itu anggaran yang jelas tidak cukup. Jadi sejak dari awal dari segi policy memang ini sangat sangat disayangkan, sangat dikritisi, dan ketika kemudian dikaitkan dengan tadi masalah dihadapkan dengan ekonomi, memang kemudian muncullah seolah-olah ini kemudian urusannya adalah ujung-ujungnya adalah terkait dengan ekonomi, terkait dengan bisnis, termasuk juga bisnis yang kaitannya dengan masalah penyiapan vaksin. Memang kemudian Indonesia akan membeli dari luar ya, dan itu kan menjadi masalah yang lain lagi, karena sekali lagi kalau dari pihak UNER dan BIN dan KSAD kemudian menyampaikan kemarin kan sebenarnya sebagai obat gitu, orang mengatakan itu obat dan itu bukan vaksin. Itu perdebatan yang lain lagi, yang berkepanjangan lagi, dan kemudian akan bisa memantik masalah yang hubungannya dengan sekali lagi dengan jadi membelinya dari mana, siapa yang paling diuntungkan. Jadi harusnya sih kalau menurut saya sebagai negara yang sudah 75 tahun merdeka, harusnya Pak Jokowi betul-betul bisa menjadi pemimpin yang berada di garis terdepan untuk kemudian mengatur, memutuskan dan mengarahkan agar ya tadi sejak dari awal itu anggaran untuk riset dibikin tinggi sehingga kita kemudian bisa memaksimalkan seluruh potensi yang kita miliki. Sehingga tidak harus menunggu sekian bulan, dan itu pun nanti ternyata kemudian dibelinya dari China, dan itu pun ternyata harus mengalami pengujian yang ketiga dengan segala risiko yang bisa terjadi. Kalau sejak dari awal pemerintah itu serius dengan memaksimalkan Kementerian Riset dan Teknologi kerjasama dengan Eijkman, dengan kampus-kampus, dengan lembaga-lembaga riset dan dengan laboratorium, saya perkirakan harusnya masalah ini sudah selesai sejak bulan, seperti yang Pak Jokowi pernah marah-marah itu, akhir Mei itu betul-betul sudah landai. Karena memang sudah diketemukan, karena kita memang melakukan itu. Tapi kan karena itu semuanya tidak dilakukan, sampai hari ini juga orang masih, bahkan jumlahnya semakin banyak, dengan penyebaran yang semakin meluas, sementara negara yang lain sudah berpikir tentang menyelesaikan masalah ini dengan ditemukannya vaksin itu. Oke Ustadz, ada nih pertanyaan di grup Zoom kita. Saya simpulkan pertanyaannya soal MPR, bagaimana Ustaz MPR menyelesaikan soal kekhawatiran orang soal dinasti politik, oligarki politik ini Ustaz. Ini ke MPR nih Ustaz. Ya. Jawab singkat Ustaz, karena waktu Ustaz juga udah habis. Oke, baik. Terima kasih. Jadi tentang oligarki politik, tentang dinasti politik itu adalah ketentuannya di tingkat undang-undang. Undang-undang yang kemudian pernah diadukan ke Mahkamah Konstitusi, dan ternyata Mahkamah Konstitusi menolak untuk mengabulkan permintaan agar tidak terjadi dinasti politik dan seterusnya. Jadi dari sisi aturan perundang-undangannya memang begitulah kondisinya, dibolehkan suami atau istri atau anak untuk kemudian diajukan sebagai calon kepala daerah dan seterusnya. Memang begitu aturan undang-undangnya. Sudah diujikan ke Mahkamah Konstitusi, ternyata Mahkamah Konstitusi menolak. Jadi kalau kami di MPR, karena urusan kami di Undang-Undang Dasar, maka di Undang-Undang Dasar tidak ada aturan detail semacam itu. Aturan detail semacam itu adanya di Undang-Undang tentang Pilkada maupun tentang pemilihan umum. Dan itu sudah diadukan ke Mahkamah Konstitusi, dan ternyata Mahkamah Konstitusi menolak. Jadi sekarang yang penting adalah dalam konteks MPR, kedaulatan itu adanya di tangan rakyat, ya. Rakyatlah yang pemilik kedaulatan tertinggi, itu di pasal 1 ayat 2 dari Undang-Undang Dasar. Kedaulatan bukan ada di tangan kandidat, bukan ada di tangan calon presiden, calon bupati, calon wali kota, calon gubernur. Mereka bukanlah pemilik kedaulatan. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyatlah yang memilih mereka, rakyat yang mempunyai kebebasan untuk memilih mereka atau tidak memilih mereka. Kalau kemudian kondisi semacam ini dan rakyat melihat bahwa ini ya sudah dinasti, tidak berkualitas, ngapain juga dipilih? Rakyat ya harusnya bisa mempunyai sikap mempertahankan kedaulatan rakyatnya dengan membuat sikap politik yang jelas, ya. Jangan sampai juga ya rakyat kemudian pun juga terminabubukan dengan janji-janji, dengan sembako, dan apalagi dengan kondisi COVID-19 yang berat ini. Kemudian terjadi money politik yang masif dan kemudian rakyat permisif. Ya kalau itu yang terjadi ya rakyat melanggengkan yang disebut dengan dinasti politik dan lain sebagainya itu. Jadi menurut saya
tetap ada katup pengamannya, katup koreksinya itulah adalah di rakyat bila mereka menyadari tentang kedaulatan mereka dan bahwa di tangan mereka lah masa depan daerahnya, masa depan negaranya dengan pilihan yang baik dan benar. Karenanya ya sekali lagi rakyatlah yang harus kemudian karena saya yakin mereka tidak bisa juga memaksa kok. Anda tidak bisa dipaksa untuk kemudian menerima sembako. Anda tidak bisa dipaksa untuk kemudian mencoblos siapapun. Karena dalam bahasa pepatah kita kan ada ungkapan bertepuk sebelah tangan itu kan mustahil. Tapi bertepuk ya kedua belah tangan gitu. Jadi kalau kemudian satu tangan tidak mau bertepuk, tidak mau menerima money politik, tidak mau menerima sembako, tidak mau dipaksa memilih yang bukan pilihannya gitu ya, dinasti politik tidak terjadi. Tapi kalau rakyat juga kemudian permisif dan kemudian apalagi dengan alasan COVID-19 kemudian mereka memerlukan logistik, sembako dan lain sebagainya, ya sesungguhnya kesalahannya tidak lagi sekedar di aturan, tetapi adalah juga di perilaku politik di tingkat. Oke, Ustaz. Ustaz, saya nggak mau ingkar janji, Ustaz. Saya tadi janji ke Ustaz pas pukul 3 selesai. Mau lanjut 5 menit atau sudah, Ustaz? Ada agenda lain, Ustaz? Baik, boleh tambah 5 menit ya, boleh. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya. Ada satu lagi tadi, si siapa ini? Si Faisal tadi, si Jamal tadi. Siapa? Sumsel ya? Mana tadi teman-teman ini? Silakan siapa aja yang tadi mau yang bertanya tadi. Halo, Assalamualaikum. Oh, dari Sumsel ya? Silakan Bang Rahmat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam Bang, apa kabar? Ya. Dari Palembang ya? Siap, dari Palembang. Orang sakti-sakti semuanya nih, pagi-pagi sudah makan kapal selam. Kapal selam Bang, bukan pempek. Ya, ini saya cukup tertarik ini apa kaitannya juga soal kinerja menteri tadi Bang. Itu Pak Ustadz. Di sini setidaknya tadi saya menyimak ada 3 menteri lah yang dalam rangka krisis kesehatan ini yang menjadi catatan penting bagi Ustadz untuk ya bisa dikatakan di reshuffle. Sebenarnya apakah hanya 3 itu menteri-menteri yang di reshuffle? Karena saya mendengar dan ya beberapa hari yang lalu juga setidaknya ya lebih dari 10 menteri lah yang harusnya diganti agar nama baik Pak Jokowi di akhir masa jabatannya ini juga harum gitu kan. Kalau masih dipertahankan ya bagaimana, apalagi membuat partai baru seperti kata Pak Ustadz tadi gitu kan. Ya. Nah, kalau pandangan Pak Ustadz selain 3 menteri, ada menteri lain nggak yang harus di kinerjanya kita perbaikin gitu, yang perlu direshuffle lah gitu sepertinya. Mungkin itu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini kayaknya karena Ustaz nggak pegang di sini. Ini jadi kalau apa namanya orang yang Mau dipersingkat saja. setiap pagi makanannya kapal selam dan rudal memang granat ya. Baik, oke. Saya sesungguhnya tadi menjawab pertanyaan ya, itu bukan usulan saya, dan saya tadi menegaskan dari awal bahwa yang namanya reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden, dan tadi saya katakan kalau itu hak prerogatif ya harus kemudian berani ambil risiko, ambil tanggung jawab. Sudah milih ya Anda bertanggung jawab. Jangan kemudian Anda memilih kemudian yang disalah-salahkan yang dipilih gitu. Kan yang harusnya kalau Anda sudah milih si A kan berarti ya Anda tahu bahwa dia memang layak dan kemudian Anda bertanggung jawab gitu. Jangan kemudian ketika Anda salah pilih yang disalahkan adalah yang Anda salah pilih itu. Itu satu. Nomor 2, adapun menteri-menteri yang lain yang tentu banyak yang disorot tentu adalah Menteri Kesehatan ya. Menteri Kesehatan ini banyak sekali mendapatkan sorotan karena COVID-19 jelas kaitannya dengan masalah kesehatan. Tapi kan justru aneh gitu ya, dalam posisi semacam ini justru yang banyak tampil bukanlah Menteri Kesehatan tapi adalah Gugus Nasional Penanggulangan COVID-19. Harusnya kan kalaupun beliau tidak tampil hari per hari tapi harusnya selalu menyertai, mendampingi dan atau kemudian bisa terus memberikan pencerahannya agar kemudian bangsa Indonesia ini tersemangati, kemudian terdorong untuk segera mendapatkan vaksinnya gitu ya. Tapi kan juga banyak pihak termasuk para dokter kan banyak yang mengeluh bahwa janji Pak Jokowi bahwa untuk para dokter dan para tenaga kesehatan itu akan diberi insentif bulanan yang tertinggi ada 15 juta, ada 7 juta, ada 3 juta dan lain sebagainya. Sepertinya kan tidak terlaksana atau belum terlaksana sehingga banyak dokter di Manado kemudian mereka tidak bisa membayar kuliah, akhirnya mereka tidak melanjutkan kuliah karena tidak ada gaji yang bisa mereka pergunakan untuk bayar kuliah.
Nah, harusnya ini kan Menteri Kesehatan berada di garda terdepan untuk menuntut ya realisasi daripada janji Presiden untuk kemudian menyelamatkan para dokter agar mereka betul-betul sehat walafiat, terjaga, terpenuhi seluruh hak-haknya supaya jangan sampai nanti para dokter ini kemudian banyak yang meninggal, banyak yang terkena COVID-19, banyak yang stres, banyak yang tidak lagi bisa fresh melaksanakan amanah dan kerjanya. Terus siapa yang nanti akan mengobati warga kita yang terkena COVID-19? Nah, ini harusnya Pak Menteri ada di garda terdepan untuk menyelamatkan para dokter dengan diantaranya adalah menagih tentang janji untuk insentif daripada para dokter. Tapi ini kan sepertinya tidak terjadi hal yang kemudian diharapkan itu. Nah, termasuk juga Pak Jokowi sudah berkali-kali marah, termasuk juga terkait dengan masalah penanganan COVID-19. Tapi kan tidak terjadi grafik yang membaik gitu, bahkan terus semakin meningkat dan semakin membanyak. Harusnya Menteri Kesehatan yang berada di garda terdepan untuk kemudian melakukan koordinasi dengan gugus tugas maupun juga dengan rumah sakit dengan para dokter, menyemangati mereka, datang terus berkeliling menemui mereka dan kemudian menyemangati mereka. Tapi kalau ini kemudian tidak dilaksanakan dan kemudian tidak terasa adanya satu hal yang membuat masyarakat tentram tentang pengelolaan kesehatan kita, ya ini akan kemudian mengakibatkan permasalahan COVID-19 ini tidak selesai-selesai. Dan kalau itu terjadi, yang ujungnya nanti akan bertanggung jawab ya memang Presiden, karena ini ada visi Presiden dan pilihan Presiden juga. Dan tentunya beliau tidak ingin sekali lagi dikenang dengan cara yang salah. Pak Menteri adalah orang yang sangat baik, tetapi kondisinya semacam ini saya kira memerlukan orang yang lebih tepat lagi untuk bisa bergerak lebih efektif, untuk kemudian bisa mengkoordinasikan, menyemangati, menghadirkan solusi agar kita bisa segera keluar dari COVID-19 dengan cara. Ustaz, satu lagi Ustaz nih dari Kiflan ini dari Pandeglang Banten nih, kayaknya kalau dia belum bertanya belum ditutup nih Ustaz. Halo Ustaz ya. Oke, silakan. Ayo Bu Kiflan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama kita nggak doorstop jelang Jumatan di MPR. Iya, lama nggak ketemu kita. Ya, semoga lekas berlalu pandemik ini Ustadz. Amin, segera pulang kampung. Ya, tadi kan Ustadz menyinggung masalah oligarki, artinya kedaulatan masyarakat, kalau memang nggak mau ya nggak milih gitu. Tapi pada kondisi lain dihadapkan pada kotak kosong gitu Ustadz, artinya pengkondisian calon tunggal gitu. Nah ini kan banyak yang menyebut bukan lagi pilkada, tetapi semacam aklamasi di organisasi kemasyarakatan aja itu. Perlukah dibuat aturan tersendiri terkait kondisi calon tunggal, yaitu satu calon melawan kotak kosong? Karena kan seperti di Makassar di pilkada 2018 kalau nggak salah yang kotak kosong menang itu, masyarakatnya juga bingung selanjutnya apa setelah kita memenangkan kotak kosong gitu Ustaz. Pandangannya bagaimana Ustaz? Oke, langsung aja Ustaz. Baik, ya terima kasih. Memang bab ini perlu kajian lebih mendalam ya. Apakah memang rakyat itu wajib memilih dan apakah memang wajib ada calon lebih dari satu? Karena kan memang undang-undangnya tidak mengatur itu, undang-undang dasar tidak mengatur itu, undang-undang tentang pemilu tidak mengatur itu, sehingga kemungkinan terjadinya hanya ada satu kandidat ya memang sudah terjadi dan akan bisa terjadi, karena sekali lagi tidak ada aturan yang mengatakan bahwa partai politik harus mencalonkan sendiri gitu. Itu tidak ada, dan di seluruh dunia juga tidak ada yang semacam itu. Jadi karena kalau faktanya memang dia tidak bisa mencalonkan, bagaimana dipaksa untuk mencalonkan gitu ya. Nah, yang diperlukan memang kalau dalam kasus kemudian yang menang adalah kotak kosong, yang memang nanti akan seperti kasus di Makassar yang menjadi wali kota kan pejabat sementara gitu ya, bukan pejabat yang definitif. Kemudian nanti akan pejabat sementaranya. Ya, sampai dilakukan pemilihan umum berikutnya. Kan sekarang dilakukan lagi tahun 2020 ini dilakukan pemilihan wali kota di Makassar. Jadi mungkin mungkin aturannya memang perlu dibuat yang lebih definitif ya. Kalau dalam posisi semacam itu kemudian pemilu berikutnya atau pilkada berikutnya kapan dilakukannya, saya kira memang perlu pengaturan yang definitif. Itu satu. Nomor dua, tentang keharusan adanya calon lebih dari satu. Ya, ini sekali lagi memerlukan sebuah kajian dan uji publik dikaitkan dengan di Indonesia ini kan secara prinsip bahkan tidak ada kewajiban memilih. Kewajiban memilih adalah hak dan bukan kewajiban. Dalam konteks memilih presiden, gubernur, anggota DPR kan semuanya adalah hak dan bukan kewajiban. Nah, bila demikian maka mencalonkan pun juga adalah ini yang sudah terjadi kan untuk pencalonan presiden. Yeah. Dalam aturan pencalonan presiden ada ketentuan bahwa partai politik yang bisa mencalonkan kemudian tidak mencalonkan maka dia didiskualifikasi. Nah, itu ada aturan itu di Undang-Undang tentang Pemilihan Presiden. Nah, kalau ini kemudian bisa dianalogkan untuk ke depan,
partai politik yang bisa mencalonkan dan kemudian tidak mencalonkan, maka dia dikenakan diskualifikasi. Saya kira itu juga akan menarik. Tapi yang kemudian menjadi masalah adalah bagaimana kalau kasus PKS di Solo. Ya. Kita bisa mencalonkan dalam artian kita mempunyai kursi, tapi syaratnya tidak cukup. Kan tidak bisa mencalonkan juga akhirnya. Nah, kalau kemudian kondisi semacam ini, nah, bagaimana? Apakah kemudian akan dikenakan sanksi? Padahal bukan salahnya PKS untuk tidak bisa mencalonkan. Kami ingin mencalonkan, tapi karena syaratnya kurang, jadi tidak terpenuhi. Jadi saya kira itu bagian yang saya ingatkan nanti. Lagi itu di badan legislasi itu kayaknya, Ustaz. Iya, di Komisi 2 terutama, ini kan kerjaan di Komisi 2. Komisi 2 untuk nanti dalam pembahasan tentang undang-undang tentang pilkada maupun juga pemilu, saya akan ingatkan Pak Mardhani Alisera, wakil kita di Komisi 2 untuk membahas masalah ini di antara bahasan terhadap undang-undang atau rancang undang-undang tentang pilkada dan tentang pemilu. Oke, Ustaz, saya kasih waktu 1 menit, Ustaz, untuk kesimpulan umum, loh, Ustaz. 1 menit, Ustaz, penutup. Ya, kesimpulan saya sesuai juga dengan nama media kita ini, Republik Merdeka, gitu ya. Mari rekan-rekan media betul-betul juga terlibat untuk menjaga agar Indonesia kita ini betul-betul adalah republik. Tidak kemudian tiba-tiba ternyata sudah berubah menjadi dinasti, menjadi kerajaan, menjadi oligarki gitu, tidak lagi republik. Dan itu artinya adalah penting untuk adanya pendidikan politik, demokratisasi, kepercayaan publik yang perlu terus kita galang. Salah satu di antaranya adalah dengan menampilkan informasi yang berimbang, informasi yang betul-betul mencerahkan dan mencerdaskan, informasi yang sesuai dengan prinsip dari kode etik jurnalistik ya. Supaya dengan cara itu maka rakyat pun tercerahkan, rakyat pun mempunyai harapan. Mereka tidak hanya mendapatkan tentang hal-hal yang kemudian membuat mereka semakin apatis ya, terkait dengan masalah money politik, terkait dengan masalah penyimpangan hukum yang tidak ada kelanjutannya, terkait dengan masalah-masalah yang kemudian membuat rakyat menjadi tidak lagi percaya dengan demokrasi. Kita semuanya berada di negara Indonesia yang sepakat dengan demokrasi. Sewajarnya bila kita menyelamatkan demokrasi dengan menghadirkan pilihan politik yang baik sesuai dengan posisi dan profesi kita masing-masing. Terima kasih untuk rekan-rekan dari rakyat dari Republik Merdeka dan terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih banyak nih kepada Bapak Dr. Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Terima kasih waktu Ustadz, mudah-mudahan di lain kesempatan bertemu lagi, dan teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif yang hadir di webinar kita ini, mudah-mudahan dari diskusi kita ini ada manfaatnya untuk kemajuan dan keutuhan bangsa kita agar semakin jaya dan semakin besar, apalagi di tengah pandemi. Sekali lagi terima kasih sudah mengikuti obrolan bareng Bang Ruslan di setiap Selasa dan Kamis, dan kita akan ketemu di Selasa depan. Billahi taufiq wal hidayah, wabillahi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih semuanya kawan-kawan. Selamat bertugas, melanjutkan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan terkenal